Bagaimana hukumnya berkorban untuk orang yang meninggal? Hukumnya bagaimana? Berkorban untuk orang yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Korban urunan. Jadi satu kelompok atau satu sekolahan, biasanya SMP, SMA atau satu grup mengadakan urunan. Gimana hukumnya? Padahal orangnya 100, beli kambingnya satu. Orangnya 100, beli kambingnya cuman satu. Gimana hukumnya? Maka para ulama mengatakan dalam berbagai kitab, dikatakan di sana ada mujawazit tadhiyah an aksara min wahidin. Tidak boleh berkorban melebihi batas. Overdosis nggak boleh. Satu kambing mestinya orang satu, tapi di sini dilakukan untuk orang 100 umpama. Satu sapi untuk orang 7 kok dibuat untuk orang 200, maka nggak boleh. Tetapi ini karena kemarin ada yang tanya sama saya itu di sebuah acara itu, ada yang tanya sama saya. Oh, nanti saya jawab ini jawabannya agak guyon-guyonan aja. Nanti kalau orang 100 beli kambing satu, besok ndak kuat ini ngangkatnya. Dimah ada orang 100 naik kambing satu, nggak kuat kambingnya dinaiki orang 100. Terus ada anak kecil kayak ini, kayak Ade ini. Oh bisa Gus, ada caranya. Gimana? Ekone entung setung nih koyak. Jadi diambil satu-satu nanti katanya. Oh, ternyata kalau seperti itu maka solusinya adalah seumpama ini anak 100 ini korban, maka gimana caranya biar sah? Maka caranya yang sah adalah korbannya untuk orang satu, tapi ketika menyembelih pahalanya dikhususkan untuk orang-orang banyak yang ikut urunan tadi. Maka dikatakan di sana dalam kitabnya itu waqala al-Khatib wa Mimra, Imam al-Khatib dan Imam Romli, Imam Khatib dan Imam Romli mengatakan lau asyraka fi sawabi udhiyah, kalau bersekutu mengenai masalah pahalanya, ka'an qala, seperti orang yang nyembelih itu ngomong sawabuha anni, pahalanya untukku, wa an ahli baiti, dan pahalanya juga untuk keluargaku, maka hukumnya menjadi sah dan boleh. Jadi yang nggak boleh itu satu sapi untuk orang banyak, satu kambing untuk orang banyak dalam rangka menggugurkan udhiyahnya, dalam rangka menggugurkan apanya? Korbannya. Tapi kalau untuk urusan pahala dan pahalanya untuk orang-orang yang nyumbang masalah ini, maka hukumnya menjadi tidak masalah. Jadi solusinya seperti itu, paham ya? Itu yang pertama. Dan ini pernah dipraktekkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah menyembelih kambingnya untuk Kanjeng Nabi, gugurnya, tapi Kanjeng Nabi ketika itu menyembelihnya Bismillahi Allahu Akbar. Kalau nyembelih kan niatnya gitu bacanya ya, Bismillahi Allahu Akbar. Hadza, ini kambing pahalanya anni, untukku, kata Rasulullah, wa an ummati lam yudhha, dan untuk umatku yang tidak melaksanakan kurban. Jadi Kanjeng Nabi pernah udhiyah yang pahalanya untuk Kanjeng Nabi dan untuk seluruh umatnya Kanjeng Nabi. Ini membuktikan apa? Membuktikan kalau urusan pahala bisa untuk orang banyak. Paham dari sini? Paham? Saya lanjutkan. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana hukumnya berkorban untuk orang yang meninggal? Hukumnya bagaimana? Berkorban untuk orang yang meninggal, seumpama Mas Dayat pengen berkorban karena dirinya sudah, anaknya sudah, istrinya sudah, semuanya sudah, terus pengen berkorban untuk mbahnya. Ya apa hukumnya? Maka khilaf ulama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, as-sah kalau wasiat, tidak sah kalau tidak wasiat. Berarti sahnya kalau ada wasiat. Seumpama mbahnya Dayat ngomong, "Cong, kalau saya mati nanti tolong saya dikorbankan atau dikeluarkan korban untuk saya."
Lah kalau wasiat seperti itu boleh, kalau tidak wasiat maka kurbannya tidak sah. Ulama yang memberikan statement seperti ini itu berpijak kepada kurban disamakan dengan zakat. Zakat itu kalau nggak izin nggak boleh. Contoh seumpama saya diem di Probolinggo, ibu saya di rumah moro-moro mengeluarkan zakat untuk saya tanpa saya ketahui, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah. Kalau mau zakat ibu saya untuk saya boleh, tapi bilang dulu, "Le, aku katain zakati awakmu ya." Nggih Bu, enggak apa-apa. Maka hukumnya boleh karena udhiyah atau kurban itu kazakat, disamakan dengan zakat. Pendapat yang kedua ada berapa pendapat tadi? Dua. Pendapat yang kedua, hukumnya sah secara mutlak. Sah secara mutlak. Ya apa sah secara mutlak itu? Sah secara mutlak itu artinya wasiat atau tidak wasiat hukumnya sah. Seumpama Mas Faisal ingin berkorban untuk mbahnya, mbahnya nggak wasiat, tetap sah menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Karena berpijak pendapat yang kedua itu menyamakan kurban dengan yang bernama sodakoh. Sodakoh itu untuk orang yang mati, mau izin apa tidak, wasiat apa tidak, tetap nyampe pahalanya. Kan kalian apal itu hadisnya? Anna rajulan qala lin nabiyyi sa'ala lin nabiyyi inna ummi uftulitat nafsuha. Ibu saya meninggal mendadak, Kanjeng Nabi, apa boleh saya bersedekah dan dia tidak wasiat apa-apa? Jawabnya Kanjeng Nabi gimana? Naam, iya, nyampe pahalanya. Afalaha ajrun, apakah dapat pahala? Nyampe pahalanya. Kalau udhiyah atau korban disamakan dengan yang namanya sodakoh, maka tidak perlu adanya izin dari orang yang sudah meninggal atau wasiat dari orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu kita lihat, karena ini di gunung-gunung banyak, saya berkali-kali di sebuah daerah banyak yang tanya ini, gimana hukumnya seperti ini? Maka jawabannya juga ada dua. Kalau sudah mewabah di masyarakat, ya nggak masalah, kita ikut pendapat yang kedua. Wasiat nggak wasiat tetap sah karena disamakan dengan sodako. Jadi itu sekilas tentang masalah-masalah. Nanti setiap hari akan saya jawab ini masalah tentang hukumnya korban dan permasalahan-permasalahannya.